Apakah ini tidak membentuk store ambience? Tentu saja inilah maksudnya bahwa store ambience kita dibentuk oleh kulit kita. Ya, kulit kita ikut ambil bagian dalam rangka membentuk suasana belanja. Ya, yang pertama tadi, apa yang bisa dirasakan kulit secara keseluruhan, apakah dia merasa nyaman dengan suhu yang kita sediakan. Tadi sudah saya tegaskan, suhu sangat dipengaruhi oleh humidity, kelembapan. Ingat, kita di negara tropis. Negara tropis, kelembapannya sangat tinggi. Makin lembab, makin tidak nyaman kita berada dimanapun. Di luar ruangan pun bisa lembab. Di dalam ruangan, apalagi ketika udara tidak mengalir. Makanya kita sebut tata udara. Ya, untuk barang-barang yang bisa disentuh, touch, perhatikan faktor kebersihan. Berikutnya, perhatikan faktor display. Karena pelanggan ingin mengambil barang, ingin memegang barang. Ya, kalau dia tidak bisa pegang, dia tidak bisa sentuh, kemungkinan besar dia tidak ambil, dia tidak jadi beli. Toko buku yang semua dibungkus-bungkus, penjualannya pasti jelek. Saya pernah lihat toko baby shop, semua dibungkus. Ininya dibungkus, anunya dibungkus, strollernya dibungkus, mainan ini dibungkus, sehingga pelanggan tidak bisa sentuh, tidak bisa touch. Ya, dia tidak bisa merasakan ini bahannya dari apa, tebal atau tipis, atau untuk orang yang auditori dia pengen ketok-ketok. Dia tidak bisa merasakan itu karena dibungkus semua, dibungkus plastik, di-wrap, sehingga pelanggan merasa toko ini tidak welcome gitu ya, kesannya tidak menerima saya sebagai pelanggan, saya tidak bisa sentuh, saya tidak bisa dengar bunyinya, ya, saya tidak bisa ketok-ketok, saya tidak bisa lihat secara utuh benda itu seperti apa sih wajahnya utuhnya, karena dibungkus plastik. Dan plastik itu mengganggu sekali pemandangan. Contoh, ya, saya paham si pemilik toko ingin tokonya bersih, ya, ingin barang-barangnya bersih. Tapi dampaknya adalah Anda membentuk store ambience yang kesannya Anda tidak welcome terhadap pelanggan. Kalau Anda ingin melindungi produk Anda, lindungi dengan baik. Bungkus dengan baik sehingga bentuk barang tidak berubah wujud. Ya, saya pernah lihat toko baby dipasangin serubung plastik. Nah, coba Anda bayangkan kalau itu stroller, gimana caranya lihat stroller? Ya, dibungkus plastik, diikat-ikat gitu ya, karena dia takut barangnya berdebu. Atau toko buku yang semua bukunya diplastikin, di-wrap. Kita nggak bisa tahu isi buku, kita tidak bisa menyentuh covernya, kita tidak bisa menyentuh, tidak bisa mencium aroma dari kertas yang masih. Mengapa orang masih beli buku? Katanya salah satunya karena dia menikmati ketika dia baca buku, ada aroma dari kertas, aroma buku, yang dia tidak bisa nikmati kalau dia baca buku digital. Kalau dia baca e-book, dia tidak bisa nikmati itu. Dia tidak bisa menyentuh. Kalau kita pakai e-book, bagaimana menyentuh? Yang kita sentuh tablet, yang kita sentuh handphone. Mereka masih ingin menyentuh buku, ingin merasakan. Feel, ya, touch, gitu. Itu sebagai pengantar, Mbak Riri, kita bisa buka tanya jawab dari materi ini. Oke, Bapak Ibu, silakan raise hand atau bisa juga ketik ya di message-nya. Tapi lebih baik raise hand biar bisa dua arah ya. Langsung dengan Pak Christian F. Guswai. Silakan untuk pertanyaan store ambience dalam sesi perabaan ini. Perabaan. Gitu. Iya memang sih perabaan. Kalau kita lihat di beberapa store gitu ya, memang ada yang sampai produknya berdebu-debu karena nggak di ini Pak Kris, karena nggak dilap, karena produknya memang kecil-kecil gitu loh. Nah, tapi kalau dibungkus-bungkus juga jadi masalah ya. Oke. Barangnya kecil-kecil, berdebu gitu. Maka
tugas kita menjaga supaya toko kita jangan gampang berdebu. Berdebu. Masih ingat di sesi minggu lalu, supaya debu tidak masuk, supaya aroma-aroma yang tidak kita inginkan tidak ikut masuk, kita bisa melakukan memasang yang namanya air curtain. Nah itu lanjutannya, Mbak Riri. Air curtain ya. Ya, air curtain itu kan tirai udara yang membuat bukan saja aroma tidak tembus, tetapi debu juga terhalang, ya, supaya debu tidak masuk ke toko kita. Nah, berapa banyak dari kita yang bersedia invest di atas pintu masuknya, dibuatkan, dipasangkan air curtain sehingga udara tidak tembus ke dalam, karena udara yang tembus ke dalam toko kita membawa suhu. Nah, terkait ya dengan feel, apa yang kita bisa rasakan. Suhu udara luar yang lebih panas masuk ke dalam toko, meskipun toko kita ber-AC. Udara dingin dari dalam malah bisa keluar kalau kita tidak pasang air curtain. Jadi, satu, suhu. Kedua, tadi kan masalah debu kan, debu-debu halus itu bisa ikut masuk ke dalam toko kita ketika meskipun yang pakai pintu itu loh Mbak Riri, meskipun dia pakai pintu, tetap akan terjadi. Ini gerbang kita, gerbang toko kita ya. Meskipun kita pasangin pintu pun, pintu swing itu Mbak Riri, tetap saja kalau ketika dibuka ditutup, makanya kita pasangin air curtain di sini. Iya, oke. Nah, ini Pak Malvin ya. Pak, kalau toko tradisional pintunya masih terbuka lebar, gimana dengan panjang kaos olahraga? Apakah harus dibungkus atau dibiarin aja ya, Pak? Kenapa pintunya Anda buka? Kenapa pintunya Anda sengaja buka? Karena Anda sedang mengizinkan baik itu udara panas maupun debu-debu berdatangan ke tokomu. Kenapa Anda buka? Silakan, Pak Malvin. Pak Malvin. Malvin, boleh buka? Ya. Mic. Silakan, open mic. Apa mungkin dia pakainya rolling door kah gitu ya, tanpa kaca lagi? Rolling door itu gitu, kan rolling door dibuka. Rolling door itu pertahanan luar. Pasti di dalamnya baliknya ada pintu kaca. Masalahnya silakan. Kenapa tidak dibikin pintu? Itu pertanyaan saya tadi. Ya. Boleh? Open mic, Pak Malvin? Katanya tradisional. Memang kalau tradisional harus dibuka pintunya. Mungkin persisnya nggak mau pasang AC gitu ya. Itu yang lebih tepat barangkali ya. Outdoor apa mungkin? Ya sudah, tidak terjawab ya, karena Pak Malvin tidak ingin Ya, buka Pak Malvin kalau ingin lebih jelas ya. Silakan yang lainnya, Bapak Ibu. Kenapa hari ini sepi sekali pertanyaannya? Apakah ada yang mengantuk? Barangkali sesuatu yang baru banget. Oke. Ya, ini Store Ambient edisi 5. Yuk, masih setengah jam. Materi kita Retail Zoom S, ya, bukan Retail Zoom meditasi, bukan ya, Retail Zoom S. Jadi Anda bertanya, ya, kalau Anda diam-diam saja, maka ya kita bisa pulang cepat Mbak Riri ya. Berarti betul. Sudah jelas semua. Sudah jelas semua ya. Makin bagusnya saya menyampaikan materi. Tanya, Pak. Silakan. Ya, Pak. Ini Pak siapa nih? Oh, Pak Frederick. Silakan Pak Frederick. Pak Frederick. Ini kan kalau dibuka, berarti apakah kita harus mengorbankan item itu Pak untuk dipegang-pegang oleh pelanggan? Kan artinya kalau pelanggan satu udah pegang, pelanggan berikut kan pasti intinya gini Pak, kalau udah free gitu, apakah itu berarti kita korbankan ya Pak barang itu? Memang. Di toko buku ada buku yang memang sengaja dibuka. Buku yang lain silakan Anda wrap dengan cantik, dengan bagus. Wrapnya buku kan bagus tuh, rapi. Tetapi memang ada yang dibuka untuk pelanggan. Dan kita tulis di situ, silahkan membaca buku yang sudah sengaja dibuka. Memang dibiarkan. Memang dibiarkan untuk mereka pegang.
Itu biasa. Barang juga begitu, di antara sekelompok barang yang masih terbungkus rapi, sengaja dibuka untuk touch and feel. Sengaja. Jadi bukan semuanya dibukain ya. Bukan semua. Pak, Berantakan dong. apakah itu kita bisa nego sama itu juga Pak, nego sama supplier gitu untuk minta. Itu dia. Jadi biasanya kalau di toko buku itu si penjual percetakan sudah memberikan 2 sampel buku khusus untuk dibuka. Jadi itu free, diberikan kepada toko buku. Kalau kita jualan barang elektronik, contoh ya, diberikan 1 barang display dengan harga sangat murah. Kenapa? Karena memang tujuannya untuk display. Memang untuk dibuka, untuk ditutup, untuk diketok-ketok, untuk dirasakan oleh pelanggan. Ya, kalau kita jualan baju, memang ada baju yang dibiarkan untuk jadi pajangan. Cobaan. Boleh dicoba, boleh diapa, tapi kalau baju memang orang tidak akan mencoba yang digantung yang sudah bulukan ya. Pasti mereka kalau waktu kan kemungkinan besar dia beli, Mbak Riri. Masa dia ambil yang kotor, dia ambil yang bersih, dia pergi ke kamar pas. Tetapi dia tidak membongkar-bongkar pajangan kita, dia touch and feel di barang pajangan. Lalu ketika dia ngerasa, keren, enak bahannya, mau coba dia ngambil ukurannya dia, warnanya yang dia inginkan, lalu dia pergi ke kamar pas. Di situ kemungkinan besar sudah tinggal begitu pas, dia lihat di kaca warnanya cocok, dia akan beli. Gitu ya. Tetapi kalau dia tidak bisa pegang, jangan sentuh, jangan obrak-abrik pajangan. Ada ancaman di situ ya. Mengambil berarti membeli. Pecah berarti membeli. Pecah berarti membeli. Megang berarti beli. Wah, dia takut kan, dia akan meninggalkan toko kita dan megang aja belum, rasa aja belum, sudah suruh beli gitu ya. Nah, berarti kita kan bukan lagi modern retail ya. Ini mirip seperti toko tradisional. Ya, kalau apapun kita nggak bisa pegang, mesti tunjuk-tunjuk ya, seperti tokonya Pak Malvin tadi ya. Yang itu Mas, yang itu diambilin, ditungguin gitu ya. Beli nggak nih, beli nggak? Sampai nggak enak orangnya ya. Ini aduh gimana ya? Sudah megangnya nggak enak gitu ya. Ternyata nggak enak. Ya nggak jadi deh, cepat-cepat pergi kan malu gitu ya. Tapi kalau toko modern kan memang dia cobain reket yang ini. Terlalu berat. Ambil yang ini. Ringan tapi mahal. Yang ini sedang-sedang lah. Begitulah proses orang belanja di retail modern. Coba kalau di tradisional. Di tradisional. Tungguin sama Pak Malvin. Udah, cocok, enak. Wah, mana enak sayanya? Saya nggak enak gitu ya. Saya cepat-cepat akan keluar ya. Saya rasain, sebenarnya pengen nyoba yang lain, tapi ini yang jual serem banget gitu ya. Nanyanya juga nggak ramah lingkungan gitu ya. Tidak deh, cepat-cepat gitu ya. Dia pergi ke tempat lain yang memberikan kenyamanan, yang bisa membuat Anda bisa feel and touch yang lebih baik. Nah, ambil contoh ya, toko-toko tradisional ini cepat atau lambat pasti akan tergerus oleh kompetitor. Karena saya dengar, saya waktu 2 tahun yang lalu pergi ke Eropa, saya melihat merek Decathlon di mana-mana, Decathlon. Dan hari ini saya melihat Decathlon masuk Indonesia di mana-mana, ya. Saya sudah lihat di mall, di Alam Sutra sana, di Taman Anggrek, saya sudah lihat Decathlon. Ada di mana-mana. Kemungkinan sebentar lagi akan tambah lagi cabang. Artinya apa? Toko seperti ini kan toko sport, modern, memberikan kesempatan Anda nendang bola di dalam tokonya, merasakan naik sepeda di dalam tokonya, ngerasain pegang racket, bisa ngetes racketnya gitu ya. Kalau beli bola, bolanya boleh ditendang di dalam toko. Itulah touch and feel. Maka disitulah yang disebut shopping experience. Ya, saya datang ke toko itu barangkali belum tentu beli, tapi saya sudah terbentuk pengalaman berbelanja yang enak banget. Kalau menyenangkan ya? Iya, sepatunya boleh saya cobain, saya boleh tendang bola.
orang yang anak-anak yang lagi pengen main futsal, pengen ngerasain sepatu futsal seperti apa, sepatu bola seperti apa, ada tempat untuk nyobain di sana. Nah, itu dalam rangka apa? Yeah. Touch and feel, ya, store in. Kita ini kan sering dengar shopping experience, tapi apa yang kita pahami dengan shopping experience? Yaitu pelanggan masuk ke toko kita ingin merasakan pengalaman berbelanja di tempat kita yang berbeda. Yeah. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and